Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke, para sedulur, jadi kemarin kita semua mendapatkan sebuah kabar yang tentunya sangat menggembirakan kita semua ya sebagai warga negara dan rakyat Indonesia. Kabar perihal Kapuspen Kejaksaan Agung telah mengumumkan tersangka di kasus korupsi pengadaan laptop di program digitalisasi di Kemendikbud ya, di era tahun 2019 sampai tahun 2022. Ini sebuah kabar yang sangat menggembirakan kita semua. Ini sebuah kabar yang menimbulkan harapan besar ya buat kita semua terhadap presiden kita saat ini, Pak Prabowo Subianto. Kenapa teman-teman? Karena ini salah satu kasus besar ya, kasus besar di negeri kita, di mana kemudian terjadi kasus korupsi yang luar biasa sekali merugikan keuangan negara terkait dengan pengadaan laptop di program digitalisasi di Kemendikbud, di mana kemudian nggak besar sekali. Jadi kasus ini diperkirakan oleh pihak Kejaksaan Agung kerugian negara yang dialami daripada kasus korupsi ini mencapai 1.850 miliar. Ini luar biasa sekali. Bayangkan kemudian negara kita nggak rusak, bayangkan kemudian rakyat ini nggak sengsara, bayangkan uang-uang yang segitu besar cuman dimakan ya, diambil oleh sekelompok orang. Ini memang kemudian kalau kemudian nggak ditangani, kemudian nggak diberantas, ini merupakan kerusakan besar bangsa kita, dan mungkin kedepannya memang kerusakan ini akan mempengaruhi segala macam sendi-sendi kehidupan di Indonesia. Terlepas dari itu, saat ini memang barometernya positif. Di eranya Presiden Prabowo Subianto, kasus pegawai Kemenkom Diki yang membackingi judi online udah kemudian mulai diungkap. Berlanjut kemudian kasus kemarin yang ada pemerasan di penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, yang memang kemudian ternyata tersangkanya juga malah wamen ya di Kemenaker, teman-teman. Itu dijadiin tersangka juga udah gitu kan. Dan kemudian yang paling parah lagi di Kemenak ya teman-teman, terkait dengan dugaan kasus korupsi pembagian kuota haji di tahun 2024, yang mana pembagian kuota haji ini kan memang kemarin dapat tambahan 20.000, harusnya itu sekitar 92% itu untuk yang reguler ya, untuk orang yang memang udah menabung lama tapi kemudian dialihkan ke ONH yang harusnya itu dapatnya sekitar 8%, dibagi separuh-separuh itu kan, 10.000 dan ternyata yang ONH itu satu orangnya juga memberikan fee yang luar biasa besar ya, dari 40 juta sampai 100 juta kabarnya, sampai kerugiannya 1 triliun, dan ini yang makan cuma sekelompok orang tertentu. Ini yang sebetulnya musuh-musuh kita ya teman-teman. Musuh kita, jangan sampai kalau kemudian saat ini aja demonstrasi yang dirusak itu fasilitas-fasilitas pemerintah, fasilitas-fasilitas umum, itu bukan musuh kita itu kan. Musuh kita para koruptor ini yang luar biasa biadabnya, luar biasa keji dan kejamnya mereka, mengambil begitu besar keuangan, uang-uang yang memang sejatinya adalah uang, salah satu elemen pemasukan itu adalah salah satunya memang kemudian dari pajak, dimakan oleh sedikit orang. Makanya kita patut kemudian bersyukur, patut berharap besar kepada presiden kita Pak Prabowo Subianto. Maka teman-teman, kalau teman-teman lihat berbagai macam kerusuhan itu sebenarnya muaranya satu tuh. Mereka hendak menyasar presiden kita. Intinya ya, presiden kita ya paling tidak kemudian nggak akan langgeng sampai 2029. Sepertinya seperti itu. Cobalah lihat kemudian aksi demo pertama kali itu natural memang, kalau buruh menuntutnya kenaikan upah UMR buruh, kemudian pembubaran outsourcing. Para mahasiswa menuntut salah satunya untuk penerbitan
undang-undang perampasan asetnya para koruptor. Setelah mereka selesai demo kan, kita berlanjut lagi, ada penunggang gelap ya. Ada penumpang gelap, malam berlanjut, demo mulai melakukan penyerangan terhadap aparat sampai kemudian terjadi insiden korban ya dari demonstran, yaitu saudara kita Afan Kurniawan. Yang ini udah mulai, kemudian demonya udah mulai skenarionya itu temanya berubah dan kan dari kemudian bubarkan DPR, setelah bubarkan DPR melawan aparat yang kejam gitu kan. Ini kan ngeri, ini udah berubah-ubah sesuai dengan yang ngarahkan produsernya, dan ujung-ujungnya ketika kemudian kerusuhannya terus menerus itu akan mendelegitimasinya presiden kita gitu kan. Presiden ujung-ujungnya marahnya nggak bisa menjaga keamanan negeri kita. Kalau korbannya banyak nanti kasusnya juga akan ujung-ujungnya adalah mendiskreditkan presiden kita Pak Prabowo Subianto. Tapi kita bisa lihat ya, ini memang usaha-usaha ini kan memang namanya juga malah para buzzer provokator tuh bertebaran di media sosial. Dan ciri khasnya satu teman-teman, mereka kalau menggunakan akun-akunnya itu akun bodong pasti. Lihat mereka pasti profilnya itu gambar AI atau foto orang gitu kan. Dan video-videonya nggak muncul kayak wajah-wajah kayak saya nongol gitu. Video-videonya pasti video potongan-potongan kejadian peristiwa dijadikan satu yang kemudian diberi narasi untuk menyerang. Yang diserang itu baik orang, aparat, institusi gitu kan. Tapi kalau kita lihat memang arahnya satu ya, orangnya. Mereka mengarahkan kemudian untuk mendiskreditkan presiden kita Pak Prabowo Subianto. Nah kalau kita lihat memang berat ya tugasnya Pak Prabowo, seakan-akan berjalan sendiri, dan memang tapi kita patut percaya, menaruh kepercayaan, apalagi sekarang trennya positif ya. Ini kasus-kasus di institusi negara yang melakukan korupsi ini mulai dibongkar, dari Kemenkom Judi yang backing staf-staf oknum-oknum yang backingin judi online. Kemudian ini yang di Kemendikbud ini saat ini tersangkanya udah jelas ya, sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, yaitu mantan menteri ya, Menteri Pendidikan di era pemerintahan sebelumnya Pak Prabowo Subianto, di era 2019-2022 kasus korupsinya terjadi. Tersangkanya adalah NAM ya teman-teman, kita nggak ngerti ini, pokoknya lagi pemeriksaan. Jadi kalau kemudian karena gaji yang tinggi, uang yang tinggi, kemudian orang nggak mau korupsi, itu sesuatu yang kemudian salah ya kan. Uangnya sebesar apapun, namanya manusia, kalau nggak terkendali, mereka dikasih gunung emas satu akan mau gunung emas yang kedua, dikasih gunung emas yang kedua dia akan minta gunung emas yang ketiga, begitupun seterusnya ya teman-teman. Artinya memang saat ini jangan sampai kemudian kita lengah ketika Pak Prabowo Subianto sudah menetapkan sudah menggerakkan Kejaksaan Agung dan kemudian KPK untuk kemudian melakukan penegakan hukum, bahkan mendistribusikan pasukan TNI untuk menjaga institusi-institusi hukum seperti kejaksaan. Saatnya kita rakyat bergerak untuk mendesak yang namanya DPR untuk segera melakukan pembahasan dan penerbitan undang-undang perampasan aset. Jadi nggak ada cerita lagi ketika dulu ada seorang ketua partai yang cerita, ya udah nanti yang diperbaiki aparatnya dulu katanya. Jangan-jangan nanti undang-undang perampasan aset untuk digunakan. Ya itu udah. Sampai kapan kalau cuman kita seperti itu? Dan memang lagi-lagi teman-teman, kalau sampai momentumnya saat ini, kalau sampai lengah cuman isinya kemudian bergerak untuk merusak-rusak fasilitas umum, apa nggak ada esensinya kan. Justru esensi yang paling utama adalah kemudian menekan DPR. Kalau Pak Prabowo kan udah jelas ya, dia mendorong pembahasan undang-undang perampasan aset para koruptor. Dan lagi-lagi pikiran kita cuma satu, kalau ada yang dirugikan, kalau ada yang kemudian takut, kalau ada yang kemudian cemas dengan penerbitan undang-undang perampasan aset para koruptor, ya koruptor itu sendiri gitu kan. Kalau kemudian ada yang mempersulit, memperlambat, jadi kita wajib bertanya, wakil siapakah mereka? Wakil rakyatkah atau wakil para koruptor? Itu pertanyaan yang paling mendasar dari warga negara. Saat ini banyak partai yang sudah menyatakan kesiapan untuk pembahasan undang-undang perampasan aset, kayak Partai Demokrat tuh kan. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya kita apresiasi gitu kan. Kalau kita lihat dari DPRD Jawa Barat, mereka menyatakan kesatuan sikap untuk kemudian mendorong
pembahasan undang-undang perampasan aset para koruptor. Jadi kita lihat saja gitu kan, siapa oknum-oknum kalau masih ada yang kemudian berusaha menghambat, kita lihat siapa mereka. Itulah musuh kita yang sesungguhnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.